Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, Bapak Ibu, para orang tua, para hujjaj, wabil khusus pengurus DKM. Alhamdulillah, pagi ini kembali Allah takdirkan kita bisa melangkahkan kaki, menggerakkan hati, datang ke masjid melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Dan insya Allah beberapa menit ke depan kita akan coba merangkai kebersamaan melalui kajian subuh ini. Dan tema yang disajikan kepada saya pagi ini adalah muhasabatun nafs. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi akhir zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak henti-hentinya kita senantiasa menyampaikan salawat atas Rasulullah. Tidak henti-hentinya kita terus mencoba menggali, memahami, mentadabburi berbagai perilaku kehidupan yang sangat indah. Contoh uswah hasanah dari seorang pemimpin ummah, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, di dalam menjalani berbagai aktivitas kehidupan, tidak selamanya kita berada dalam garis lurus. Setiap kita pasti pernah menorehkan tinta hitam kemunafikan, dosa dan kesalahan. Mata kita pernah tanpa sadar atau bahkan mungkin sering menatap sesuatu yang sesungguhnya tidak pantas untuk ditatap. Mulut kita sering berkata yang mengeluarkan kalimat tanpa disadari menyakiti orang lain. Telinga kita sering mendengar ungkapan kata, suara yang tidak memberikan kebaikan bagi hati kita. Langkah kaki kita sering tertuju kepada tempat-tempat yang tidak disukai oleh Allah. Begitu juga gerak kehidupan kita. Sering tanpa sadar diri kita menjolimi diri sendiri dengan berbagai macam cara perilaku kehidupan yang tidak mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah aspek-aspek penting yang harus kita muhasabahi pagi ini. Dan kita sadar betul sebagai manusia tidak ada yang sempurna memang, kecuali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena kita sadar betapa tidak sempurnanya kita sadar betapa tidak baiknya kita, maka ada satu konsep dalam Islam yang sejatinya harus menjadi bagian terpenting dan tidak boleh diabaikan oleh kita sebagai seorang pribadi maupun sebagai umat ini, yaitu melakukan muhasabatun nafs. Materi ini memang jarang kita dengar dan bahkan cenderung banyak diabaikan oleh sebagian orang. Padahal justru disinilah sesungguhnya kualitas kehidupan itu. Disinilah ukuran kebaikan itu. Karena banyak hadis
Bahkan ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang konsep muhasabah di dalam Islam. Tetapi kajian-kajian seperti ini kurang banyak menarik. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan aib diri sendiri. Bukan kita ingin mengungkap aib orang lain, tetapi diri kita sendirilah yang mencoba untuk merenungi, menghisab, memperhitungkan tentang kesalahan-kesalahan diri kita sendiri. Karena dengan berusaha melakukan muhasabatun nafs, mengintrospeksi diri sendiri, maka insya Allah kita akan mendapatkan diri kita akan kembali menjadi hamba-hamba Allah yang tersucikan. Nah, Islam punya momentum semuanya. Bahkan di dalam surah Al-Hasr ayat 18 yang sering mungkin kita dengar, ayat ini memberikan gambaran penting. Bahkan para ulama ketika berbicara tentang konsep muhasabah, mereka pasti menukil ayat ini sebagai rujukan bahwa kehidupan manusia pada prinsipnya adalah terkait dengan perjalanan panjang yang kelak akan dilaluinya, yaitu akhirat. Apa kata Allah dalam ayat ini? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang diperbuatnya untuk hari esok. Ligon, maknanya akhirat. Bertakwalah kepada Allah karena sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Jadi ayat ini penting dipahami, ditadaburi sebagai sebuah konsep kesadaran bahwa hidup yang kita jalani hari ini adalah sebuah proses perjalanan panjang. Karena kita adalah hamba Allah yang diberikan kesempatan menjalani kehidupan dengan singkat di dunia ini. Jadi dunia ini singkat sekali. Makanya dikenal dunia ini adalah fana, sesuatu yang tidak kekal dan abadi. Begitu singkatnya kita dalam menjalani hidup. Bahkan umur kita, umur umat Rasulullah diprediksikan oleh Nabi kisaran 60 hingga 70 tahun. A'maru ummati baina sittin ila sab'in wa aqalluhum ma yazidu dzalik. Umur umatku itu kisaran 60 hingga 70 tahun. Dan sedikit sekali di antara kita yang usianya melebihi batas waktu itu. Ya sedikit, berarti ada. Ya seperti hari ini saya melihat ternyata bukan ada tapi banyak. Ya, yang usianya sudah di atas 70. Alhamdulillah. Tapi kalau kita mau hitung jumlah secara keseluruhan masyarakat kita, tetap jumlahnya sangat sedikit. Orang yang di usia 70 ke atas, ya sedikit. Ada memang 80 ada, 90 ada, 100 juga insya Allah ada. Ya di Jakarta Setia ini yang 100 orang bisa dihitung dengan jari. Yang 80 masih lumayan, yang 70 masih tersisa banyak, yang 60 enggak kehitung jumlahnya. Nah, disinilah letaknya keharusan kita untuk melakukan apa yang dikenal dengan istilah muhasabatun nafs. Kalau kita memahami akar kata dari muhasabah itu, asalnya adalah hasaba yuhasibu. Maknanya sesuatu yang mengandung sesuatu yang harus kita hitung. Jadi kita nanti dalam proses perjalanan waktu itu ada yang dikenal dengan yaumul hisab, hari perhitungan. Ya, karena kita mengalami beberapa fase dalam kehidupan ini. Dan saat ini kita sudah berada di fase ketiga. Di fase ketiga. Ya. Yang pertama kapan? Yang kedua kapan? Yang ketiga kapan? Nah, ketika kita berada di alam ruh, kita sudah punya perjanjian dengan Allah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fase kedua kita berada di alam rahim.
Disinilah kesempurnaan fisik kita terbangun, tercipta setelah 120 hari di masa-masa yang sangat amat menentukan. Kemudian Allah tiupkan ruh ke dalam diri kita dan kita hidup, mata bergerak, telinga bergerak, mulut bergerak. Maka pada saat itulah 120 hari masa di dalam rahim ibu kita ditentukan oleh Allah, ditakdirkan ketentuan-ketentuan terkait dengan fase-fase kehidupan yang akan datang. Jadi sudah ditetapkan oleh Allah kepada kita melalui hadis Rasulullah, ya, disampaikan kepada kita bahwa 120 hari masa kesempurnaan fisik, maka Allah memerintahkan malaikat meniupkan ruh ke dalam jasad kita yang seorang bayi. Dan apa kata Allah? Tetapkan 4 perkara. Yang pertama adalah rizkinya. Yang kedua adalah wa ajalihi, ajalnya. Yang ketiga adalah wa amalihi, amalnya. Yang keempat adalah saqiyun aw sa'idun. Apa itu saqiyun aw sa'idun? Sengsara dan bahagianya. Jadi Allah sudah menetapkan setiap kita batas-batas waktu kehidupan, keadaan kehidupan, dan perjalanan waktu yang telah begitu unik ditetapkan dari awal pada saat penciptaan hingga kita berakhir dengan kematian. Nah, dalam perjalanan waktu kehidupan itulah kita mengalami berbagai macam keadaan. Ya, kita menemukan manusia berbagai macam keadaan, berbagai macam kelompok, berbagai macam golongan. Bahkan kalau dalam perspektif psikologi jiwa, kita menemukan ada 4 keadaan manusia menjalani hidup ini. Yang pertama ada yang dikenal dengan sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Apa itu? Orang yang mendapatkan kebahagiaan dunia dan insya Allah kelak juga akan mendapatkan kebahagiaan akhirat. Yang kedua, sa'idun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Ada orang yang bahagianya, dunianya bahagia, tapi akhiratnya sengsara. Ada yang saqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Orang yang sengsara di dunia tapi di akhiratnya bahagia. Dan yang paling harus dijauhi oleh kita umat Islam yaitu saqiyun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Apa itu? Di dunia kita menderita, di akhirat kita mendapatkan sengsara. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, agar kita mendapatkan yang pertama, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, bahagia dunia dan bahagia akhirat. Ya. Maka salah satu perkara yang tidak boleh kita abaikan melewati hari, melewati waktu, melewati usia ini adalah terus kita berbenah diri, terus kita melakukan perhitungan diri, terus kita melakukan muhasabatun nafs, mengintrospeksi diri kita. Aspek-aspek apa saja yang perlu dimuhasabahi dalam hidup ini? Ya tentu terkait dengan perkara-perkara ibadah, perkara-perkara muamalah, perkara-perkara sosial antar kita dengan orang lain. Ya, tapi aspek yang paling penting itu para ulama mengedepankan aspek ibadah yang harus kita awali ketika melakukan konsep muhasabah, aspek ibadah. Artinya apa? Hubungan kita dengan Allah itu bagaimana? Kalau hubungan kita dengan Allah itu sudah baik, maka kemudian kita bertanya lagi, bagaimana hubungan kita dengan manusia? Bagaimana hubungan dengan sosial kita? Sering nampak banyak orang yang terlihat hubungan dengan Allah itu baik, nampak terlihat. Tapi ketika melihat hubungan dengan manusia, nampaknya kurang baik. Padahal indikator kedekatan dengan Allah, maka buahnya adalah dekat dengan manusia. Jadi aneh ada orang yang rajin ibadah, berhubungan dengan Allah dalam aspek-aspek ibadah, tapi dengan manusia menjauhi, malah cenderung untuk saling mendengki, saling membenci, saling iri, saling ghibah, saling dendam. Jadi tidak ada
sejarahnya bahwa orang yang rajin ibadah kepada Allah kemudian tidak rajin bermuamalah. Tidak ada sejarahnya orang yang memiliki kemampuan akidah yang bagus tapi kemudian memiliki akhlak yang rendah. Ya, ada orang kan yang akidahnya merasa dirinya bagus, lebih baik daripada yang lain, tapi menafikan hubungan-hubungan muamalah antar sesamanya karena merasa tidak sinkron, tidak sejalan, dan tidak seide, maka banyak orang kemudian diabaikan dalam kehidupan hari-harinya. Nah, ini perkara yang perlu dimuhasabahi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jadi secara umum muhasabah itu adalah menghitung perjalanan hidup kita untuk mengetahui perbandingan antara amal baik dan keburukan yang telah kita lakukan. Apakah sulit muhasabah itu? Tidak. Tidak sulit. Ya, tergantung kita punya mau atau tidak untuk memperhitungkan kesalahan kita. Secara pribadi sebetulnya kita masih ingat dosa-dosa kita, masih ingat. Ya, secara pribadi. Ya, di usia sekian kita melakukan ini, di usia sekian kita melakukan itu, di usia sekian kita mengerjakan ini dan mengerjakan itu. Dan itu adalah perkara yang terlewati dari kehidupan kita. Ketika kita ingin melakukan muhasabatun nafs, mengintrospeksi diri, memperbaiki keadaan menjadi lebih baik, maka setiap waktu sebelum kita tidur, ya, diusahakan sebelum kita tidur kita berdoa kepada Allah. Sebelumnya kita berwudu, kita beristighfar, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebanyakan kita ini kan kalau tidur boro-boro taubat, boro-boro doa, ya, apalagi berwudu. Padahal itu mengawali malam dengan kesucian diri. Minimal fisik kita dalam keadaan berwudu. Dan kemudian kita beristighfar, memohon kepada Allah. Sementara Imam Hasan Al-Basri mengatakan, jika seseorang ingin melakukan muhasabatun nafs, maka lakukanlah sebelum dia tidur. Dia beristighfar, dia bertobat kepada Allah, dan dia ingat-ingat perkara hari yang sudah dilewati itu. Perkara hari yang sudah dilewati. Jika hari kemarin dia menyakiti tetangga, dia menyakiti orang lain, dia melukai perasaan sahabat, dia menjolimi diri sendiri, dia tidak baik kepada keluarga, maka dia beristighfar, dia bertobat kepada Allah. Dan apa kata Imam Hasan Al-Basri? Jika seseorang sebelum tidur dia beristighfar, bertobat kepada Allah, maka pada saat tidurnya kemudian Allah takdirkan kematiannya, dia sudah dalam keadaan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting, ya. Jadi kita tidur bukan sekedar tidur, tapi tidur yang berkualitas. Banyak orang yang nggak bisa tidur. Sebetulnya kalau nggak bisa tidur, obatnya gampang. Ya, kebanyakan kita kan nonton TV, kemudian ditonton sama TV. Ketika kita nonton TV, kita tidur ditonton sama TV. Ya, obatnya gampang. Kita wudu, kita baca Quran. Dan ternyata cesplong itu, sebab setan nggak suka kita baca Quran. Ya, makanya ketika kita baca Quran nggak kuat bertahan lama, satu lembar, kita sudah mulai ngantuk. Jadi kalau mau tidur nggak bisa baca Quran. Bukan berarti kita berharap digoda setan, tidak. Tapi kebanyakan orang nggak bertahan lama, kalau sudah ngantuk baca Quran, maka dia akan tidur. Ya, entah tahu dari mana ilmu itu, tapi pernah saya amalkan dan ternyata saya tidur beneran. Ya, masya Allah. Jadi kita mencoba untuk melakukan proses kebaikan-kebaikan. Begitu juga perjalanan hari, Pak. Dan kita bersyukur pagi ini kita bisa berkumpul, kita bisa bertemu, kita bisa muamalah, kita bisa bersilaturahim. Sebab orang-orang yang bangun pagi, melangkahkan kakinya datang ke masjid untuk melaksanakan ibadah, mereka mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doa Rasulullah kepada kita umatnya. Ya. Jadi kita ini mendapatkan berkah dari doa Nabi, Pak, setiap pagi.
Setiap pagi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di setiap paginya. Jadi setiap pagi seorang yang bangun malam, kemudian datang ke masjid melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh, ya disempurnakan dengan sholat subuh sampai menjelang surut, dia melaksanakan zikir, dan kemudian harinya ditambah dengan pelaksanaan sholat duha di awal paginya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahi dan memberikan perlindungan kepada orang-orang yang melakukan langkah kakinya di setiap paginya. Jadi sudah banyak momentum sebetulnya kalau kita ingin memperbaiki diri. Subhanallah, ya. Kalau kita mengukur amal kita, berapa banyak sih amal kita? Amal salat kita, amal zikir kita, amal sedekah kita, ya, amal umroh, amal haji, sedikit sekali. Maka isi setiap detik dari pergantian waktu itu untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan hidup yang terus-menerus. Ya, bagaimana? Kuncinya ada 3 kata Nabi. Ittaqillaha haitsuma kuntum. Bertakwalah kalian kepada Allah di mana saja kalian berada. Berarti di mana saja, kapan saja, jam berapa saja, di masjid, di rumah, di kantor, di perjalanan. Takwa itu selalu mengikuti langkah hari-hari kita. Maka keberkahan selalu menyelimuti jam dan waktu hidup kita. Yang kedua apa? Wa atbi sayyi'atal hasanata taquha. Iringilah keburukan, perkara-perkara yang pernah kita lakukan dan itu buruk, dengan kebaikan-kebaikan setelahnya. Maka Allah akan menghapus seluruh kesalahan-kesalahan kita. Jadi perkara-perkara kebaikan yang kita lakukan hari ini, dari mulai pagi, siang, sampai sore, sampai malam lagi, maka itu akan menghapus kesalahan-kesalahan dan dosa masa lalu kita. Nah, ini bagian dari konsep muhasabah. Jadi kita harus lakukan itu untuk mengurangi kesalahan kita. Ya, berbuat baik apa saja, tersenyumkah, bersilaturahimkah, bersedekahkah, ya, berziarahkah, itu adalah amalan-amalan yang tanpa kita sadari akan mengurangi kesalahan, bahkan menghapus dosa-dosa kita. Nah, belum lagi pelaksanaan ibadah harian. Ya, ibadah harian, ada sholat, ada tilawah, ada puasa. Masya Allah, itu adalah satu rangkaian dari cara Allah untuk mengembalikan kebersihan qalbu kita. Harus dilakukan itu, ya. Jadi jangan isi hari kecuali dengan kebaikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, begitu pentingnya muhasabah dalam Islam, ya, tertuang dalam sebuah hadis dalam satu riwayat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An-Sadad bin Aus radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal azizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Apa kata Nabi? Orang yang pandai adalah yang menghisab, mengevaluasi dirinya serta beramal untuk kehidupan sesudah kematiannya. Sedangkan orang yang lemah, wal azizu man atba'a nafsa, orang yang lemah adalah yang dirinya mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cerdas ternyata, ya, dalam perspektif Rasulullah itu, pandangan Nabi itu orang yang senantiasa mengintrospeksi diri, melakukan muhasabatun nafs setiap hari. Ya, setiap hari kita melakukan muhasabah. Ya Allah, ibadahku selama ini belum sempurna. Ya Allah, tilawahku masih banyak yang salah. Ya Allah, puasaku belum memadai. Ya Allah, rezekiku belum memberikan kesempatan untuk bersedekah dengan ikhlas. Semuanya harus kita lakukan itu. Ya, jadi orang yang cerdas itu tiap hari melakukan introspeksi diri. Al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut
orang yang pandai, cerdas, mereka adalah orang yang selalu melakukan evaluasi terhadap keadaan dirinya. Nah, kalau kita kan sangat mudah menilai orang lain. Mulai hari ini sudahlah, tak perlu orang lain kita nilai diri kita sendiri. Ya, rasanya itu jauh lebih elegan. Sebab menilai orang lain itu mudah. Apalagi kalau kita tidak suka dengan orang yang kita nilai, gampang kita menjatuhkan kejelekannya, gampang kita mengungkap aib dan keburukannya, gampang sekali. Semakin sering kita mengungkap aib orang, hakikatnya kita sedang memperlihatkan aib kita di depan orang. Mungkin ini adalah materi-materi yang sangat sederhana, tetapi sesungguhnya tidak sesederhana yang kita bayangkan. Kenapa? Karena ini menentukan kualitas keselamatan kita. Ini persoalannya adalah persoalan qalbu, persoalan hati. Ya. Jadi kalau ada kajian-kajian tentang qalbu, tentang hati, menurut saya ini jauh lebih penting. Sebab ibadah dengan sempurna, tapi kalau tidak dasar dengan hati yang jernih, maka tidak ada nilainya juga. Ya. Kenapa hati begitu penting untuk menjadi prioritas kita? Banyak alasan. Satu, alasan pertama, kenapa tazkiyatun nafs itu penting? Membersihkan hati itu menjadi penting. Pertama, karena risalah para nabi salah satunya adalah tazkiyatun nafs. Risalah para nabi, semua nabi yang diutus oleh Allah mengajak manusia untuk mensucikan hatinya setelah dikotori oleh berbagai macam kotoran-kotoran kesyirikan dan kemunafikan. Ya, termasuk Nabi Muhammad dalam surah Al-Jumu'ah 62 ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Nah, ini surah 62 Al-Jumu'ah ayat 2. Dialah Allah yang telah mengutus seorang rasul dari kalangan yang buta huruf, ummiyin. Tugasnya apa? Yang pertama, yatslu 'alaihim ayati, membacakan ayat-ayat Allah. Ini konsepnya tilawah membacakan. Yang kedua, wa yuzakkihim, membersihkan jiwa-jiwa manusia dari kotoran-kotoran kemusyrikan. Ini konsepnya adalah tazkiyah. Yang ketiga adalah wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan Al-Qur'an kepada mereka. Ini konsepnya adalah taklim. Dan yang keempat adalah hikmah, mencontohkan sunnah. Jadi tugas Nabi dalam ayat ini ada 4. Yang pertama tilawah, yang kedua tazkiyah, yang ketiga taklim, yang keempat hikmah. Nah, ternyata dalam literatur tarbiyatul Islam, para pakar-pakar tarbiyah Islam memberikan sandaran kepada ayat ini sebagai sebuah bentuk metodologi pendidikan Islam yang paling konkret dan paling sempurna. Jadi kalau kita ingin membangun kualitas pendidikan, jiwa-jiwa yang terbaik, maka yang pertama konsep tilawah itu tidak boleh kita abaikan, membaca. Makanya kenapa Allah turunkan yang pertama surah Al-Alaq, diperintahkan kita untuk membaca. Karena membaca itu adalah jendela ilmu. Setiap orang yang memulai membaca sesuatu, maka dia mengetahui jembatan untuk memahami konsep-konsep kehidupan itu membaca. Tapi dalam perspektif Iqra, membaca tidak cukup sekedar hanya melihat apa yang kita baca. Makanya diawali dengan kalimat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ketika kita bermuhasabah, membaca diri kita, mengintrospeksi diri kita, maka datangkan kesadaran bahwa muhasabatun nafs itu kita lakukan semata-mata hanya untuk mencari ridho Allah. Ya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ketika engkau membaca Al-Quran,
maka pikiranmu harus tertuju kepada kekuasaan yang maha besar yang telah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita membaca ayat-ayat yang lain, ya kita diperintahkan Iqra itu bukan sekedar baca Quran. Sebab ketika Quran itu turun kepada Nabi, ya surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5, Nabi tidak diperlihatkan tulisan oleh malaikat Jibril, Pak. Ketika Nabi berada di Gua Hira, apakah malaikat Jibril menulis Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam? Tidak. Ya. Artinya konsep Iqra ini begitu luas cakupannya, tidak hanya sebatas membaca yang tersurat, tetapi yang tersirat. Nah, inilah pentingnya memahami tentang beberapa perkara yang berhubungan dengan tilawah. Ya, Quran itu masya Allah, keilmuannya tak tertandingi dan tak terhitung. Makanya ada buku kitab ditulis oleh para ulama, judulnya Mabahis fi Ulumil Quran, membahas tentang ilmu-ilmu Al-Quran. Ulumul Quran, ulum itu jamak. Jadi ilmu-ilmu Al-Quran itu banyak betul, Pak. Ya, cakupannya itu begitu luas. Dan kita baru saja membaca dalam konteks keilmuan tajwid, baru tajwid itu apa? Ya, kita baru belajar tajwid aja. Belum kita belajar tentang tafsir, belum kita berbicara tentang asbabun nuzul, belum kita bicara tentang ayat-ayat muhkamat dan ayat-ayat mutasyabihat. Belum kita bicara tentang munasabah antara satu ayat dengan ayat yang lain. Luas sekali cakupan ilmu itu dalam Islam. Makanya ketika Quran itu dipahami dalam dimensi keilmuan, semua orang-orang yang memiliki disiplin ilmu itu tidak akan kehabisan ide terhadap Quran itu. Dan Quran begitu banyak penafsirannya sesuai dengan disiplin ilmu seseorang. Ya, ada yang dia lebih khusus kepada gramatikal bahasanya, dia tafsirkan dalam perspektif bahasa. Dia tafsirkan dalam perspektif sastra, dia tafsirkan dalam perspektif ilmu dan teknologi, dia tafsirkan dalam kedokteran. Quran itu menjawab seluruh aspek kehidupan yang tidak kita ketahui, karena bukan Quran yang tidak sempurna, kita lah yang tidak paham. Jadi luar biasa. Ya, kalau kita mau melakukan muhasabah terhadap bacaan saja sekarang, nah, kita masih malu kayaknya introspeksi terhadap bacaan Quran kita. Ya, padahal kita sudah diuntungkan dengan kesempurnaan bacaan itu sendiri. Sudah sempurna, Quran sudah gondrong sekarang, Pak. Ya, alif, a, fathah, kasroh, dummah, nah, itu sudah memudahkan. Yang penting kita hafal huruf a, i, u, ba, ya, jaji, juja, tati, tuta. Nah, itu kalau kita mau belajar makhraj, makharijul huruf, tempat keluarnya huruf. Nah, itu sangat menentukan benar dan tidaknya sebuah bacaan itu dari makhraj. Makharijul huruf, tempat keluarnya huruf. Dan memang Quran ini sangat ditentukan juga, dipengaruhi juga oleh keadaan kita, kesehatan kita. Apalagi kalau sudah tua begini, ya giginya sudah pada ampos. Nah, baca Quran itu pengaruh juga ternyata. Ya, halo. Apalagi kalau disuruh menghafal ayat di usia yang begini, masya Allah. Halo, ya. Nah, sekarang anak-anak muda menghafal karena dia belum banyak terkontaminasi oleh berbagai pikiran-pikiran. Kalau bapak sudah kebanyakan pikiran. Tapi alhamdulillah yang tersisa mudah-mudahan bisa diamalkan. Amin, Pak. Masya Allah. Ya, evaluasi, introspeksi, muhasabah terkait dengan bacaan saja itu perlu kita lakukan satu saat. Baik.
Begitu pentingnya muhasabah sampai Umar bin Khattab radhiyallahu an, sahabat Nabi, beliau mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Ya. Wazinu wa tazayyanu lil ardh. Hisablah diri atau introspeksilah kalian sebelum kalian dihisab. Dan berhias dirilah kalian untuk menghadapi penyingkapan yang besar. Ya, penyingkapan yang besar ini adalah waktu pada saat nanti kita dihisab oleh Allah. Penyingkapan yang besar. Ya, kata Umar, nanti di yaumul hisab itu akan disingkap seluruh perkara kehidupan yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti sebuah layar. Terlihat diri kita dari mulai saat kita terlahir sampai kita besar, sampai kita meninggal. Itu dipersingkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti manusia-manusia banyak yang malu sebab dia lupa ternyata dulu saya begitu. Nah, jangan sampai itu terjadi, maka segeralah kita melakukan muhasabah di dunia. Sebab dengan melakukan muhasabah di dunia, kita akan ringan pada saat kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian. Pertanyaan berikutnya adalah kenapa muhasabah itu penting? Ya, kenapa penting? Bahkan jauh lebih penting daripada yang lain menurut saya. Karena beberapa catatan para ulama terkait dengan pentingnya muhasabah, ya saya mengumpulkan beberapa ayat. Yang pertama adalah karena muhasabah itu merupakan perintah Allah kepada hambanya, perintah. Ya, referensinya tadi surah Al-Hasr ayat 18. Itu referensi kenapa muhasabah itu penting, karena perintah Allah kepada hambanya. Yang kedua, karena muhasabah itu merupakan sifat hamba yang bertakwa kepada Allah. Semakin takwa kita kepada Allah, maka akan semakin kita melakukan muhasabah tiap waktu, tiap hari, tiap detik, tiap menit. Semakin takwa kita kepada Allah. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah, dilakukan oleh para sahabat. Mereka selalu melakukan muhasabatun nafs, saling nasihat menasihati antar sesama, saling menyampaikan pesan-pesan kebenaran antar mereka, saling memberikan warning, nasihat-nasihat keagamaan dalam setiap pertemuan mereka. Bahkan saya pernah membaca para sahabat itu kalau dia bertemu sebelum pulang selalu memberikan pesan, membacakan satu surah, yaitu surah Al-Asr. Ya, jadi sebelum mereka berpisah, mereka menyampaikan pesan. Apa pesannya? Wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Itu kebiasaan para sahabat, Pak. Di dalam sirah sahabat dikatakan demikian. Bertemu, ngobrol, selalu saling mengingatkan surah itu. Nah, kenapa surah itu selalu menjadi bagian terpenting untuk saling mengingatkan antar mereka? Karena nilai kehidupan, keberuntungannya ada di dalam surah itu. Pertama, surah ini bicara tentang waktu. Kita tahu waktu itu adalah aspek terpenting dalam kehidupan. Tidak akan pernah ada kehidupan kecuali ada waktu, dan tidak akan pernah ada waktu kecuali ada kehidupan. Ya. Yang kedua, Allah bersumpah atas nama waktu. Wal asri, demi masa, demi era, demi waktu. Sumpah. Ini namanya ayat qasam. Ayat qasam, ayat sumpah dalam Quran itu banyak. Ya. Dan Ibnu Mas'ud mengatakan, jika Allah bersumpah atas nama sesuatu yang disumpahkan dalam Al-Quran, maka harus direnungkan oleh umat ini. Kenapa? Karena biasanya sumpah Allah ketika menyebutkan sesuatu itu perkara-perkara yang paling penting direnungkan oleh umat ini. Ya, Allah bersumpah atas nama waktu. Wal laili ijazanya, wad duha, wan nahari, was samsi. Coba renungkan matahari, wad duha, renungkan waktu pagi, wal lail, renungkan waktu malam, wal asri, renungkan waktu hidupmu.
Itu adalah dimensi-dimensi waktu yang disumpahkan Allah agar di dalamnya kita memahami ada aspek manfaat yang diraih oleh manusia ketika mereka bisa memanfaatkannya. Wal asri innal insana lafi khusrin illa, ya, demi masa, demi era, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Wa amilis sholihat, orang-orang yang beramal soleh. Wa tawassaw bil haq, orang-orang yang saling nasihat menasihati dalam kebenaran. Wa tawassaw bis sabr, dan orang-orang yang saling nasihat menasihati untuk menetapi kesabaran. Ternyata hidup kita membutuhkan 4 poin untuk selamat. Pertama, iman, amal soleh, benar, dan sabar. Ya, maka kata Imam Syafi'i, jika Allah turunkan ayat ini 3 poin dan 4 poin yang ada di dalamnya, iman, amal soleh, benar, dan sabar, maka kata Imam Syafi'i, cukup Allah menurunkan ayat ini agar manusia mengerti bagaimana cara memanfaatkan hidup tanpa Allah menurunkan ayat-ayat yang lain. Jadi kita nggak perlu banyak ayat, cukup 4 poin kita miliki, selamat kita, beruntung kita. Insya Allah, dan insya Allah 4 sudah kita raih selama ini. Amin. Yang pertama, insya Allah kita sudah menjadi hamba Allah yang beriman. Yang kedua, insya Allah kita sudah melakukan banyak amal soleh. Yang ketiga, insya Allah kita terus berusaha, ya, menyempurnakan kebenaran. Dan insya Allah iman, amal soleh, benar kita lakukan dengan penuh kesabaran. Amin, Pak. Ya, udah ngantuk kayaknya. Nah, biasa kalau ceramah sama dengar baca Quran, cepat ngantuk, Pak. Ya, apalagi setelah subuh kita belum sarapan. Nah, tapi tadi sudah diinformasikan setelah ini ada nasi uduk. Ya, ada nasi uduk. Mudah-mudahan yang kasih nasi uduk hari ini rezekinya ditambah Allah. Ya, besok gantian. Ya, baik. Yang ketiga, buah manis dari muhasabah itu apa? Taubatan nasuha. Ternyata taubat ini para ulama mengatakan bukan hanya milik orang yang banyak dosa. Ya. Taubat bukan hanya milik orang yang banyak dosa, bahwa dia bertobat dari dosa itu wajib memang. Tapi ternyata taubat juga milik para ahli ibadah. Jadi jangan dikira bahwa orang yang ahli ibadah itu tidak butuh taubat. Butuh taubat, Pak. Ya, kalau orang yang banyak dosa bertobat kepada Allah, meninggalkan dosa-dosanya, berazam melaksanakan ketaatan untuk menyempurnakan kesalahannya, menghilangkan kesalahannya, maka para ahli ibadah bertobat dari sifat riyanya, bertobat dari salah niatnya. Nah, kan kita ahli ibadah tapi niat kan betul belum tentu benar. Kita ahli ibadah tapi kadang juga masih ada terbersit sifat riya di hati kita untuk dilihat orang lain. Ya, jadi orang yang bertobat itu milik orang-orang yang ahli ibadah, juga wajib orang-orang yang ahli dosa. Maka kita bertobat kepada Allah dari segala perkara-perkara yang tidak kita sadari, niat yang kurang lurus, riya yang masih tersembunyi, ujub sombong yang masih ada dalam hati, maka itu harus kita bertobat kepada Allah dari perkara-perkara yang tidak memberikan manfaat. Maka Rasulullah berdoa kepada kita semuanya agar selalu mendapatkan keberkahan di setiap pagi hari ini. Amin. Kita dapat berkah dari Nabi. Waktunya sudah habis. Masih panjang, ada nanti mungkin episode yang kedua. Ya, karena disuruh berhenti jam 5:30 tadi sama MC-nya. Enggak boleh panjang-panjang. Serius Pak ya? Sudah ya? Panjang sebetulnya ini. Nanti kita ada konsep lagi namanya mujahadatun nafs. Ya. Ada konsep dalam Islam lagi namanya muraqabatun nafs. Jadi banyak sebetulnya konsep-konsep untuk membangun
kebaikan, kesadaran, kebersihan hati ini. Ya, ada muahadatun nafs, ada muraqabatun nafs, ada muhasabatun nafs, ada mujahadatun nafs. Nah, itu adalah perkara-perkara kalau dalam konsep yang disebut oleh Profesor Abdullah Nasiulwan, sebuah tingkatan-tingkatan untuk menuju kepada kesempurnaan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita akan kembali bertemu. Demikian, waktu saya sudah cukup. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya doakan kepada Bapak Ibu yang hadir, semoga diberikan sehat walafiat. Allah berkahi rumah tangganya, Allah berkahi keturunannya, Allah berkahi umurnya, Allah berkahi ilmu dan amalnya, dan Allah berkahi segala macam ibadah yang kita laksanakan selama ini. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.